Pria yang pernah membentuk band Trencem pada era 70-an di kota Solo ini pada akhirnya turun gunung, mewadahi para penyanyi dan musisi lewat sekoci bernama Suami di tahun 1989. Di sekoci inilah ia menggoreskan karya bernas bertitel Bento dan Bongkar, hasil kerjasamanya dengan Iwan Fals, Saung Jabo, Yoki Suryo Prayogo, Toto Tewel, serta W.S. Rendra. Itu nggak terasa udah 25 tahun yang lalu. Nah, makanya bukan Suami sampai Kantata Takwa, buat saya bukan musik untuk hiburan. Maka saya nggak pernah mencari sponsor. Nggak perlu nih kasetnya laku aja tuh, enggak. Nomor dua, yang penting nyampe. Ternyata terjadi juga, berhasil tuh. Bento, saya senang waktu majalah Rolling Stone di Indonesia katanya lagu abadi. Bongkar, saya itu namanya kekayaan karya di situ. Bukan saya merasa saya sendiri, saya hanya ikut berpartisipasi yang equal. Cinta saya sama Indonesia sama dengan cinta saya dengan musik. Cinta saya dengan musik untuk cinta saya dengan Indonesia. Menurut saya juga bikin lagu bukan untuk partai. Makanya saya melahirkan Samsara itu, message-nya apa yang baik kita lanjutkan, apa yang tidak baik kita bongkar. Itulah lagu Bongkar. Maksudnya begitu. Dari sekoci Suami, Jody berlabuh menuju dermaga baru dengan sekoci baru pula di tahun 1990. Masih bersama para sahabatnya, Jody menasbihkan Kantata Takwa sebagai nama sekocinya. Kantata itu artinya kantare, dari Itali, suka dinyanyikan lagu-lagu untuk sepak bola, untuk gereja, untuk nyanyian bersama. Karena waktu itu dengan Rendra, suara bersama gitu. Kantata kita. Saya sama Rendra sama-sama. Terus lalu ya udah pakai takwa. Kenapa takwa? Devotion. Karena Pancasila kita itu nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa kita mulai, baru kita mulai yang lain-lain kan. Bukan negara agama, bukan kebangsaan agama, enggak, negara hukum tapi rasional. Agama menjadi pribadi kita masing-masing. Makanya itulah namanya pluralisme itu seperti itu. Kantata Takwa itu bukan band, ya kan? Bukan band seperti misalnya Dewa atau misalnya Gigi atau misalnya bukan, ya. Kantata Takwa itu keterpanggilan dari beberapa individu ya, yang punya kegelisahan yang sama, lalu menyikapi persoalan yang sama, gitu ya kan? Itu ya. Jadi Kantata Takwa bukan band. Jadi saya, Rendra, Hari Rusli, Iwan, Jabus, itu bertemu bukan karena transaksi. Bukan karena, lu nyanyi dapat sponsor sekian atau enggak. Kita bertemu karena kita punya masalah yang sama sebagai orang Indonesia. Ya, musik ini bukan sekedar untuk alat hiburan buat saya. Saya pikir waktu saya paham musik, saya ketemu Yoki dulu. Yoki Suryo Prayogo. Itu kan dialog musik, kebudayaan, ada politiknya, ada karya seni yang indah gitu. Lalu nyambung dengan Rendra, nah, Yoki saya temuin dengan Rendra. Lalu nyambung, kan kita udah ketemu Iwan Fals waktu itu, grupnya namanya Tali Sepatu, ya. Masih nyanyinya saya dikenalkan sama Sofyan Ali dari Rantar. Jadi aku jadi produsernya Iwan Fals. Lahirlah Suami. Begitu Suami muncullah lagu terkenal kan, Bento. Aku produsernya tuh. Lalu Bongkar, itu Suami itu. Iyo, Rango. Lalu dari situ kita gedein lagi, ketemu sama Rendra. Jadilah Kantata Takwa. Bersama Kantata Takwa, Jody menyuarakan ketimpangan sosial di masyarakat. Lagu bertajuk Kesaksian menjadi anak panah kesuksesan Jody dan kawan-kawan di pentas musik Indonesia.
tembang kesaksian, Jody juga menasbihkan karya bertajuk Nocturno. Aku rasa hidup tanpa jiwa, orang yang miskin ataupun kaya, sama ganasnya. Konser kolosal perdana Kantata Takwa di Gelora Bung Karno pada 23 Januari 1990 menandai hadirnya seorang anak bangsa bernama Setiawan Jody yang menggaungkan musik bukan seperti biasanya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Pandai musik ini, maka musik saya sesuai dengan jiwa saya. Itulah saya dari kecil, ya rock. Bukan saya lalu anti musik lain, saya senang jazz juga. Kadang-kadang kalau lagi di rumah sendirian, main chord-chord yang rumit. Tapi kalau main chordnya rock kan bisa dihitung pakai jari, ya kan? Paling 5, nggak sampai 10 udah rumit gitu kan. Kalau YouTube malah bisa hanya 2 chord. Kami tahu perjuangan bangsa ini adalah perjuangan moral, karena yang kita hadapi adalah demoralisasi. Maka pahlawan perjuangan moral yang kita kenang, mari kita hormati dan renungkan. Semoga arwahnya dan jasanya mendapat tambahan kepada Allah SWT. Musik adalah perjuangan melawan ketidakadilan. Maka di tahun 1998, Jody kembali melansir karya lewat sekoci bernama Kantata Samsara. Lagi-lagi, kehadiran album kedua ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Tembang berjudul Pangeran Brengsek sempat dipanggungkan Jody di depan para mahasiswa pasca bentrokan berdarah di tahun 1998 silam. Pangeran brengsek kutil ngepet, suka nyopet mati disantet. Pangeran brengsek gegar otak, padahal jelas tak punya otak. Ya, dulu berapa tahun nggak manggung, kalau nggak salah. Terakhir itu 2003, enggak, 97, 5 tahun kan. Konser besar lagi, Kantata Samsara. Ya, artinya kita muncul lagi, lahir kembali gitu kan. Sambil message-nya reformasi, untuk melahirkan tadi yang saya omongkan berbuih tadi. Supaya kita jangan sampai ketinggalan. Setelah sukses melejitkan Kantata Samsara dengan lagu Samsara, Kantata harus kehilangan salah satu personil andalannya, yakni W.S. Rendra. Kepergian Rendra ini menyisihkan ruang kosong kala Jody kembali naik panggung dan meretas album ketiga, yakni Kantata Barok. Dengan W.S. Rendra, kami bicara panjang lebar, mencari kesepakatan untuk menemukan satu visi yang sama. Konsideran yang menjadi kegalauan kita tuh apa sebagai seniman. Kebetulan sama, kegalauan ini seorang W.S. Rendra sebagai seniman teater dengan kegalauan saya sebagai seniman musik relatif sama, ya kan? Dalam mencermati masalah-masalah sosial itu sama. Tak hanya musik yang dijadikan media pemberontakannya terhadap tindakan para penguasa. Lewat film Kantata Takwa, Jody bersama para sahabatnya juga menghadirkan realitas ketidakadilan yang terjadi di bangsa ini. Jadi waktu saya ditanya di UI lagi kuliah umum gitu, kenapa Anda nggak marxis aja? Aku loh marxis nanti di akhirat aja. Karena nggak ada negara, nggak ada kelas, nggak mungkin.
Nanti mungkin kita di akhirat nggak ada kelas, nggak ada milik. Nah, itu mungkin marxis bisa. Sukses dan popularitas bukanlah tujuan yang hendak diraih Jody dalam bermusik. Jody terus berkarya di panggung musik tanah air dengan meluncurkan album terakhirnya, Opera Raksasa Biru, pada tahun 2007. Solo album ini saya dengan Yogi dibantu melahirkan album Dialog. Nah, lalu album ya tadi Opera Raksasa Biru itu. Sebelumnya ada ya. Misteri dengan Panggil Kopra dan Misteri Cinta. Sebenarnya bukan cinta sama wanita, enggak. Misteri Cinta itu cinta saya sama Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Kalau Jalaluddin Rumi bilang kekasihku, itu kan apa namanya pada Tuhannya. Kita kenal masih sekolah. Terus orang tua saya dan orang tua istri saya bersahabat baik, sepakat mengirim kita berdua ke Amerika.